Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai di materi mekanisme batang peluncur dengan gaya luar. Nah, ini sebagai contoh, jika mekanisme batang luncur pada batang 3 mendapat gaya luar S yang besarnya 40 kN dikenakan pada titik C, kemudian panjang AC itu 30 cm. Pertanyaannya, tentukan gaya-gaya pada setiap batang dan torsi pada batang 2. Nah, ini contohnya. Di sini ada mekanisme batang peluncur. Ya. Di sini ada batang 2, batang 3, yang mana pada batang 3 di sini pada titik C dikenai gaya S dengan besar dan arah seperti tampak pada layar. Ya, yang mana panjang AC-nya itu 30 cm, kemudian panjang O2A 20 cm, panjang AB 60 cm, kemudian di sini sudut tetanya itu 60 derajat. Kemudian ada gaya luar lagi yaitu P 30 kN. Jadi di sini ada dua gaya eksternal yaitu P dan S. Kalau pada mekanisme sebelumnya itu hanya ada gaya luar satu saja yaitu P saja. Sekarang bagaimana penyelesaiannya jika ada dua gaya luar, ya, yaitu P dan S, yang mana S dikenakan pada titik C. Nah, bagaimana prosedur penyelesaiannya? Seperti pada penyelesaian mekanisme sebelumnya, maka yang pertama, ya, kita gambar kembali setiap soal mekanisme seperti ini dengan skala yang benar. Jadi skala gambar yang benar. Kemudian yang kedua, gambarkan diagram benda bebas pada masing-masing batang. Semua gaya-gaya dan momen luar harus digambarkan. Contohnya seperti ini. Nah, pada batang 2 di sini ada pada titik A ada gaya F32, kemudian pada titik 02 di sini ada gaya F12, di sini F12 ya. Kemudian ada torsi yang mana arah dan besarnya kita tidak tahu. F32 juga begitu, besar dan arahnya tidak tahu, ya. Kemudian pada batang 3 di sini ada gaya F23, besarnya tidak tahu. Kemudian F43 kita besarnya juga tidak tahu. Kemudian ada gaya lagi yang sudah diketahui, S yang besar dan arahnya tampak pada layar. Kemudian pada batang 4, jadi kita gambarkan batang-batangnya, batang 2, batang 3, batang 4. Nah, ini batang 4 itu seker ini. Nah, di sini ada gaya eksternalnya P, kemudian gaya F14, gaya normal. Ini sudah diketahui arahnya, ya, garis kerjanya diketahui tapi arahnya tidak tahu atas atau ke bawah. Kemudian F34 kita tidak tahu. Nah, langkah selanjutnya kita gambar, ya, pada langkah yang ketiga kita pilih batang yang mempunyai jumlah variabel vektor gaya yang belum diketahui. Jadi kita mulai dulu pada batang 3. Ya. Kalau pada batang 4 kita kesulitan karena arah daripada ketika ada gaya luar pada batang 3, maka di sini diurai ada F43 tangensial dan F43 normal. Nah, gaya normal itu searah dengan garis kerjanya, searah dengan batang. Sedangkan tangensial itu tegak lurus dengan batang. Nah, karena di sini ada dua gaya, ya, ada dua gaya, maka kalau diselesaikan dulu pada batang 4 tidak bisa diselesaikan karena hanya ada satu gaya P yang diketahui, sementara ada 3 gaya yang tidak diketahui. Kemudian untuk S sendiri kita tarik garis lurus
yang tegak lurus dengan jika ditarik ke A itu tegak lurus. Ya, ini. Ya, tegak. Jadi jarak posisi tegak lurusnya ya terhadap dari garis A, dari titik A terhadap garis kerja S di sini tegak lurusnya itu H. Nah, kemudian kita mencari persamaan keseimbangan momen pada titik A. Nah, ini jumlah momen pada titik A sama dengan 0. Nah, kita asumsikan arah momen yang searah jarum jam itu adalah positif. Nah, momen di titik A ya, akibat gaya S itu cenderung membuat arah momennya itu searah jarum jam. Sehingga S kalikan H di sini positif. Kemudian karena ini positif, supaya seimbang, kita asumsikan bahwa F43 tangensial ini arahnya ke atas. Kita asumsikan ke atas. Karena ke atas, maka cenderung membuat batang AB ini atau batang 3 di sini terhadap titik A di sini cenderung arah momennya itu CCW, berlawanan arah jarum jam. Nah, rumus momen sendiri ya, akibat gaya 43 tangensial ini, F43 tangensial ini dikalikan dengan jarak AB ya, di sini itu momen akibat F43 itu negatif karena berlawanan arah jarum jam. Ini sama dengan 0. Sehingga ya, dari skala gambar diperoleh H itu 26 cm. Jadi otomatis Anda juga membuat skala di sini. Berapa skala gambarnya? Kalau ini panjangnya misalnya 20 cm kan tidak mungkin Anda gambar di kertas kita yang 20 cm. Perwakilan ya bisa dengan skala. Nah, ini H di sini dengan skala yang benar itu 26 cm. Ya. Dan panjang AB itu 60 cm. Nah, 60 cm itu kalau Anda gambar beneran pada kertas gambar ada ya tidak cukup. Maka harus dengan skala. Maka F43 tangensial itu sama dengan S kalikan H di sini dibagi dengan AB itu ketemu 17,4 kilonewton. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini ya F43 itu arahnya ke atas. Nah, kemudian F43 normal ini membentuk momen apa tidak? Tidak. Karena apa? Garis kerjanya dia jika diteruskan itu ketemu di titik A di sini. Jadi arah garis kerjanya itu tidak punya jarak. Jika ditarik garis tegak lurus, dia tidak punya jarak. Coba ini F43 ini lurus ke sana. Ketemu di titik ini, artinya nggak ada jarak terhadap titik A. Kalau S ini ada jarak di H. Kemudian F43 ada jarak dia tegak lurusnya. Jadi momen itu ya gaya dikalikan arah tegak lurusnya. Jadi F43 normal ini dikalikan 0, ya ketemunya 0. Makanya di sini tidak masuk persamaan keseimbangannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, langkah yang keempat, setelah itu besar gaya yang didapatkan, maksudnya F43 yang sudah ketemu tadi itu, merupakan beban gaya dengan arah berlawanan terhadap batang berikutnya. F43 itu arahnya ke atas, ini kan pada batang 3. Kalau dia berlawanan dengan batang berikutnya. Batang berikutnya itu apa? Batang ini. Nah, batang 4. Pada batang 4 di sini ya kita tulis kembali di sini F43 normal kita garis kerja F43 dengan F34 ini garis kerjanya sama. Ya. Searah dengan batang ini. Maka kita gambar lagi kepada batang ini. Searah dengan batang 3. Kemudian F43 tegak lurusnya. Nah, kalau F43 tangensial arahnya ke atas, maka F34 tangensial arahnya ke bawah. Berlawanan. Di sini ada kata-kata ya, dengan arah berlawanan terhadap batang berikutnya. Yaitu ini pada batang 3 berlawanan pada batang 4.
Selanjutnya, kita gambar poligon gaya ya, pada Fibonacci diagram batang 4 ini. Nah, kita tulis ini. Kita gambar terlebih dahulu poligon gaya yang sudah diketahui dulu. P sudah diketahui. Otomatis dengan di sini ada skala gambar. 1 cm mewakili berapa kilonewton begitu. Ya. Kita gambar dengan skala gambar yang betul. P itu misalnya di sini panjangnya 2 cm. Ya, kemudian F43 tadi sudah ketemu berapa nilainya. Kita gambar di sini berapa senti. Ya. Nah, setelah itu tinggal 2 gaya tidak diketahui, selesai. Maka F34 normal ini kita gambar yang sejajar, arahnya ke sana. Kemudian F14 ini tegak lurus, vertikal di sini. Ya. Nah, sehingga ketahuan P ditambah dengan F34 tangensial ditambah dengan F34 normal ditambah dengan F14 sama dengan 0. Ketemu lagi di sini, di 0 lagi di sini. Itulah namanya setimbang. Sehingga di sini F34 normal ini harus ke bawah sini, ke kanan sini harus arahnya. Tidak boleh ke kiri. Kalau ke kiri tidak setimbang. Ini F14 harus ke atas, tidak boleh ke bawah. Jadi begitu. Jadi dilanjutkan sampai ketemu di ekornya di sini. Nah, kemudian F34 tangensial ditambah dengan F34 normal itu sama dengan resultan F34. Jadi F34 ini punya 2 komponen, tangensial dan normal. Di arahnya harus ke bawah, tidak ke atas. Lupa kok tidak ke atas. Kalau ke atas itu nilainya 0. Jadi F34 ini kan F34 itu kan sama dengan F34 tangensial ditambah dengan F34 normal. Beda dengan ini. Ini arahnya harus ke bawah. Karena apa? Penjumlahan. F34 ini resultan. Resultan itu jumlah. Resultan itu sama dengan jumlah. Jadi F34 di sini bukan mensetimbangkan tangensial dan normal ini, tapi F34 di sini penjumlahan. Penjumlahan yang tangensial dengan normal sama dengan resultan ini. F34 jadi harusnya ke bawah. Kalau ke atas di sini artinya apa? Kalau misalkan F34 ini arahnya ke atas, itu artinya F34 tangensial ditambah F34 normal ditambah dengan F34 itu sama dengan 0. Beda. Kalau P F34 tangensial, F34 normal, F14 di sini ini kesetimbangan. Tapi F34 di sini resultan. Kalau resultan itu dijumlah. Kalau dijumlah itu arahnya harus ke bawah. Begitu. Nah, ini harus dipahami oleh mahasiswa. Kemudian ini poligon gaya pada batang 3. Nah, F34 arahnya ke bawah. Kalau ditinjau lagi pada batang 3, maka di sini F43, bukan F34 lagi. Ini pada batang 3, ini F43, bukan F34. Jadi diwakili F43 tangensial ditambah dengan F43 normal itu sama dengan F43. F43 itu arahnya terbalik. Ya. Kebalikan dari F34. Nah, karena ini ditinjau pada batang 3, maka dia F43. F43-nya ke atas, kemudian S-nya di sini, kita gambar kembali sesuai dengan skala yang benar. Nah, dari S ke sini itu F23. Jadi F23 di sini. Ini persamaan kesetimbangan pada batang 3. F23 harus ke kanan. Kalau ke kiri itu artinya apa? F43 ditambah dengan S sama dengan F23. Makanya ini arahnya yang benar itu ke kanan. Karena setimbang. Setimbang. Nah, F23 ketemu. Maka langkah selanjutnya ya kita buat
pada batang 2. Ini batang 4, hasil poligon gayanya seperti ini. Kemudian poligon pada batang 3 seperti ini. Kemudian ini free body diagram pada batang 2. Nah, pada batang 2 ini ya, F23 arahnya ke kanan, maka F32 arahnya ke kiri. Jadi ini beban gaya dengan arah berlawanan terhadap batang berikutnya. Nah, batang 4 dengan batang 3 arahnya berlawanan. Ya, dengan 3 ini. Batang 3 dengan batang 2 arahnya berlawanan. Nah, di sini kita gambar lagi F23 ini ya sejajar dengan F32 tetapi arahnya berlawanan. Kemudian kita tarik garis ya dari F12 di sini. F12 ini sejajar juga dengan F32. Nah, garis H di sini jarak dari tegak lurus F12 dengan F32 di sini tegak lurusnya itu H. Nah, kalau ini digambar dengan skala yang benar, maka H ini ketemu berapa nilainya H. Ya, di sini tegak lurus, tegak lurus. Nah, kalau kita simpulkan semua di sini, maka ya, P, ya, kemudian F34 dan F14 itu pada batang 4, kemudian ini pada batang 3. Nah, ini kesimpulannya. Kalau F34 ke bawah, F43 ke atas. Kemudian F23 ke kanan, F12 juga ke kanan di sini. F32 ke kiri. Besarnya sama, yang membedakan arah saja. Selanjutnya, ini kesimpulan. Jika ada soal seperti ini kesimpulan dari penyelesaian mekanisme batang luncur. Ya, maka mahasiswa pertama kali ini menggambar terlebih dahulu mekanisme sesuai dengan skala yang benar. Arah gaya, kemudian panjang batang, dan sebagainya itu harus benar. Kemudian yang kedua, menggambar free body diagram, ya, ya, yang melibatkan gaya-gaya luar dan momen-momen. Ya, menuliskan semuanya ini. Ini batang 2, batang 3, batang 4. Kemudian langkah yang ketiga, menuliskan ya, di sini ya gaya-gaya di sini ya kita pilih dulu penyelesaian yang pertama itu pada batang 3. Nah, di sini kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada batang 3 itu. Kemudian selanjutnya ya dengan persamaan momen, keseimbangan momen ketemu F43 di sini. Selanjutnya yang keempat kita selesaikan pada batang berikutnya pada batang 4. Untuk mencari F34 normal dan F14. Nah, akhirnya ketemu dengan poligon gaya di sini. Setelah itu, ya, kita ingin mencari ya F23. Ya, ini persamaan keseimbangan momen pada batang ya. Ini poligon gaya ya pada batang 3. Nah, akhirnya ketemu F23. Setelah ketemu, kita masuk ke batang 2 ya. F32 ini arah kebalikan daripada F23. Nah, setelah itu baru kita ringkas. Ini pun sebenarnya tidak ditampilkan tidak apa-apa. Ini hanya sebuah kesimpulan bahwa penyelesaian persoalan ini ya, penyelesaian persoalan ini itu ya hanya ini saja gitu sebenarnya begitu ya. Dan terakhirnya finishnya itu berapa torsinya. Yang jelas T2 di sini arahnya berlawanan dengan momen gaya di sini. Nah, jika skala gambar 1 cm mewakili 20 kN, maka kita bisa mengukur dari sini. F14 itu panjangnya di sini 1,4 cm, ya dikalikan dengan skala ketemu 28 kN. F34 normal, ya F34 normal itu diukur panjangnya di sini sebenarnya ya. Nah, ke sini ya panjangnya 1,8 cm, kalikan skala ketemu 36 kN. F34 itu sama dengan ini kalau persamaan Pitagorasnya ya
F34T tangensial kuadrat plus F34 normal kuadrat. Bukan dijumlah tanpa dikuadratkan. Ya. Karena ini vektor, tidak bisa dijumlahkan begitu saja. Nah, kemudian F23 di sini diukur panjangnya berapa? Ternyata 2,85 cm. Kalikan skalanya ketemu 57 kN. Nah, kemudian kita gunakan keseimbangan rotasi untuk mencari komponen tangensial. Nah, ini seperti sebelumnya, hanya ketemu diukur berapa panjangnya sesuai dengan skala yang benar. Nah, rupanya hanya ketemunya 1,7 cm. Nah, skalanya itu 1 cm. Gambar ini mewakili 10 cm kenyataannya. Ini maksudnya begitu. Ketemunya 17 cm hanya itu. Sehingga ketemu torsinya di sini. T2 sama dengan F32 dikalikan H yang tegak lurus ini. Sehingga ketemu torsinya itu 9,69 km/N. Arahnya searah jarum jam. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum.